Yang selalunya saya temuin, case PC-nya itu malah jauh lebih mahal daripada monitornya. Tapi ya harus kita sesuaikan sih sebenarnya. Jadi kadang kalau PC-nya terlalu mahal tapi monitornya agak murah, teman-teman mesti ingat satu hal. Yang kita lihat dari ketika kita bermain game adalah monitor itu sendiri gitu. Jadi contoh ya, misalkan mungkin teman-teman habis-habisan di prosesor, di VGA, atau bahkan mungkin pakai RTX 4080 Super, tapi malah monitornya masih Full HD. Yang teman-teman lihat, monitor yang Full HD itu, gitu loh. Jadi, kalau misalkan teman-teman udah pakai RTX 4080 Super, kalau bisa pastiin monitornya juga monitor 4K. Jadi, ya, biar balance lah, biar sesuai gitu. Karena mungkin ada bottleneck sedikit, bukan itu sih artinya. Cuma, kalau menurut saya, kalau bisa di-balance-kan. Halo teman-teman, selamat datang di channel MIJ.com bersama saya Febri. Di video kali ini kita kebetulan dapat orderan rakitan PC yang lumayan oke speknya. Jadi total rakitannya itu sekitar 19-an juta menggunakan AMD Ryzen 5 7500F dan juga VGA-nya Galaxy RTX 4060 Ti. Oke, jadi kebetulan ini yang order dengan Ko William. Jadi terima kasih banyak Ko William atas orderan PC-nya. Jadi kebetulan saat ini PC-nya itu udah selesai kami rakitin. Nanti akan kita coba sama-sama dalam bermain game. Tapi yang nyoba nanti mungkin bukan saya, tapi tim saya mungkin nanti dengan Ajis. Oke, jadi spesifikasi lengkapnya itu AMD Ryzen 5 7500F dan juga motherboardnya ASRock B650M PG Lightning Wi-Fi ya. ASRock B650M PG Lightning Wi-Fi adalah salah satu mungkin ya saat ini motherboard terbaik dari sisi harganya. Karena yang pertama yang pasti dia udah PCIe 5 dan juga mungkin nanti dia kedepannya support Ryzen 9000 series. Jadi mungkin teman-teman ketika mau upgrade ke Ryzen 9000 series bisa tinggal ngupdate BIOS saja, ya tinggal beli prosesor gitu ya. Dan juga slot NVMe-nya juga cukup banyak gitu, ada 3 slot NVMe. Dan yang terakhir sudah onboard Wi-Fi dan Bluetooth. Oke, dan juga RAM-nya menggunakan tim data RGB DDR5 2x16GB 5600 speed-nya yang warna hitam dan juga VGA-nya Galaxy RTX 4060 Ti. Dan juga nah NVMe-nya ini dari Adata XPG Gamix S70 Blade yang 2TB. Jadi ini ya sekarang memang arahnya kan game itu kan size-nya atau ukurannya itu besar-besar ya, khususnya game-game terbaru. Atau bahkan game yang dulu juga, GTA 5 yang bahkan udah 10 tahun yang lewat, itu juga size-nya udah 100-an giga gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang rakit PC mungkin apalagi budgetnya udah di atas 12-13 juta atau bahkan 15 juta atau dan ke atas, kalau bisa saran saya NVMe-nya disesuaikan gitu. Jadi kita jangan terlalu fokus sama prosesor VGA tapi malah ngelupain NVMe-nya. Jadi teman-teman ketika ngerakit PC ngelupain NVMe itu malah akibatnya nanti agak lumayan ini ya, karena mungkin ketika teman-teman mau nginstal beberapa game nanti ya bisa jadi masalah itu. Oke, dan juga power supply-nya MSI MAG A650GL. Ya sebenarnya ini A650GL ya, tapi karena kebetulan tadi Ko William nge-request ke kita setelah pergantian, jadi kita ganti jadi A750GL. Oke, dan juga liquid cooler-nya dari Cooler Master ML240L Core ARGB. Ya ini Master mungkin salah satu brand terbaik saat ini, baik dari sisi harga mungkin ya nggak terlalu mahal juga nggak terlalu murah, tapi performanya juga cukup oke dan juga kualitasnya kalau saya bilang ya termasuk yang terbaik gitu. Karena dari kami, dari sisi penjual, ketika barang itu ada rusak atau defect atau cacat, kan pasti barang itu baliknya ke kami. Sejauh ini sih kayaknya belum ada masalah berarti. Oke teman-teman, itu mengenai liquid coolernya dari Cooler Master dan juga fan casingnya PC Cooler EF120 ARGB yang 3-in-1 ya udah 3 buah ya dikasih. Dan juga casingnya menggunakan Digital Alliance N30S yang berwarna hitam ya. N30S dari Digital Alliance ini adalah salah satu casing terlaris di toko kami di MIJ Komputer. Tapi mungkin saat ini, saat video ini di-shoot, casing ini udah end of life gitu. Jadi udah nggak diproduksi lagi. Jadi ini benar-benar stok terakhir kami. Jadi ya mungkin kedepannya kita bakal hadirkan casing-casing yang jauh lebih keren dan lebih baik. Tapi untuk saat ini memang yang paling oke ya, karena harganya juga nggak terlalu mahal kan. Oke, jadi total rakitannya itu sekitar 19.062.000. Terima kasih banyak untuk Ko William atas orderannya di kami di MIJ Komputer. Dan setelahnya nanti kita akan coba sama-sama bagaimana performa RTX 4060 Ti dan juga Ryzen 5 7500F ini dalam memainkan game terbaru saat ini. Ya, game ini baru rilis mungkin sekitar minggu lalu ya. Game Black Myth Wukong, jadi game Kerasakti ini. Jadi mungkin teman-teman kalau bisa ngelihat di video saya sebelumnya atau di video kami sebelumnya, kita udah coba menggunakan GTX 1650, RTX 4060, dan juga RTX 4080 Super.
Jadi kita akan coba bagaimana performa dari RTX 4060 Ti ini ketika memainkan game Black Myth: Wukong. Yang kita tahu ketika kita menggunakan GTX 1650 ya performanya kurang baik gitu, karena ya memang settingan yang kita bisa gunakan opsinya cuma low, dan juga resolusi yang bisa kita gunakan cuma Full HD. Tapi memang balik lagi, buat teman-teman yang rakit PC kan nggak mungkin pakai GTX 1650 untuk gaming, tapi malah layarnya 4K 144, kan nggak masuk akal gitu. Yang selalunya saya temuin, case PC-nya itu malah jauh lebih mahal daripada monitornya, tapi ya harus kita sesuaikan sih sebenarnya. Jadi kadang kalau PC-nya terlalu mahal tapi monitornya agak murah, teman-teman mesti ingat satu hal, yang kita lihat dari ketika kita bermain game adalah monitor itu sendiri gitu. Jadi contoh ya, misalkan mungkin teman-teman habis-habisan di prosesor di VGA, atau bahkan mungkin pakai RTX 4080 Super, tapi malah monitornya masih Full HD. Nah, ya, yang teman-teman lihat itu adalah monitor yang Full HD itu gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman udah pakai RTX 4080 Super, kalau bisa pastiin monitornya juga monitor 4K. Jadi ya biar balance lah, biar sesuai gitu. Karena mungkin ada bottleneck sedikit, tapi ya bukan itu sih artinya. Cuma kalau menurut saya kalau bisa dibalancekan. Oke, jadi nanti mungkin pengetesan gamenya akan dilakukan oleh tim saya, mungkin dengan Ajis. Kita akan coba seperti biasa dalam beberapa resolusi Full HD, 1440p atau 2K, dan juga 4K. Dan kita akan coba pastinya menggunakan DLSS ya. Walaupun ini bukan native ya, bukan native Full HD, bukan native 4K, bukan native 1440p, tapi fitur DLSS itu ada di sana. Itulah kenapa kita menggunakan RTX ya. Halo teman-teman, kenalin saya Ajis. Jadi di video kali ini kita akan sama-sama melakukan pengetesan pada PC rakitan kita kali ini ya teman-teman. Untuk spesifikasinya sendiri tadi sudah dijelaskan sama Ko Febri. Jadi kita hanya kayak merekap ulang lagi ya. CPU-nya sendiri memakai AMD Ryzen 5 7500F. Kemudian untuk Mobonya sendiri menggunakan ASRock B650 PG Lightning Wi-Fi ya teman-teman. Nah selanjutnya untuk RAM-nya kita memakai RAM dari tim Delta RGB DDR5 dengan ukuran 32 GB. Kecepatan RAM-nya sendiri itu di sini tuh tertulis 2700 ya teman-teman, tapi ini tuh double clock speed. Jadi kalau kita lihat di test manager sendiri, bisa kita lihat di test manager itu speednya sebenarnya 5600, yaitu perkalian 2 sendiri dari DRAM frekuensi ini teman-teman. Nah selanjutnya untuk frekuensi dari RAM-nya tadi ya teman-teman, DDR5 dari tim. Kemudian untuk VGA nya sendiri, GPU-nya kita menggunakan Nvidia GeForce RTX 4060 Ti dengan brand Galax, dan di sini kita bisa lihat di sini SSD-nya, di sini CPU-nya ya, AMD Ryzen 5 7500F, 6 cores dan base speed-nya 3,70 GHz. Terus untuk memorinya sendiri ini 32 GB ya. Speednya, slotnya itu dual channel yang terpakai 2. Oke, kemudian untuk disknya di sini kita pakai ya XPG GMX S70 Blade teman-teman, SSD M.2 NVMe. Itu GPU-nya Nvidia GeForce RTX 4060 Ti dengan VRAM 8 GB. Oke. Nah, selanjutnya itu untuk hasil pengetesan benchmark dengan menggunakan software 3D Mark teman-teman. Dari TimeSpy kita mendapatkan skor 12.932 ya teman-teman. Tergolong excellent dengan Nvidia GeForce RTX 4060 Ti. Nah, untuk estimated game performance-nya tuh sekitaran 130 plus FPS dengan resolusi 1440p Ultra ya teman-teman dari game Battlefield. Ini perkiraan buat Battlefield, kalau misalnya kita main Battlefield 5, diperkirakan kita dapat FPS sekitar 130 plus dengan resolusi 1440p dengan preset settingan grafiknya itu Ultra teman-teman. Jadi sekitar seginilah yang FPS yang akan kita dapatkan kalau kita main game ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk tes dari Cinebench sendiri teman-teman. Nah, di sini untuk pengetesan dari CPU-nya multicore kita mendapatkan skor 14.259 ya teman-teman. Di sini untuk current atau aliran listriknya di sini tertera ya teman-teman. Core VID maksimumnya itu 1235 volt dan minimumnya 0,400 volt. Oke, untuk core speed dari CPU-nya ya teman-teman, di sini tuh core speed. Oke, untuk core speed clock-nya sendiri dari CPU-nya itu kita berada di minimum 3227,5 MHz dan maksimumnya ada pada 5040,9 MHz teman-teman.
atau sekitar 5 GHz lah, gigahertz ya. Dan untuk temperatura sendiri paling minimum itu temperatura kita berada di 29,1 Celcius dan paling tinggi maksimum sekitar 82,4, 83, 84 gitu ya teman-teman, maksimum untuk suhu dari temperatur dari CPU kita ini. Oke, mungkin itu saja untuk hasil dari pengetesan benchmarknya. Nah, untuk CPU Z sendiri teman-teman, dari pengetesan benchmark di software CPU Z. Nah, untuk CPU single threadnya di prosesor ini tuh kita mendapatkan sekitar 699,6, dan kemudian untuk multi thread atau multi core di situ kita mendapatkan 5747,1 teman-teman skornya ya teman-teman. Nah, jadi selanjutnya ini kita akan langsung aja coba untuk bermain game Black Myth Wukong ya teman-teman, game berat yang baru saja rilis minggu lalu. Oke, ini dia teman-teman, game Black Myth Wukong. Pertama kita seperti biasa kita masuk ke setelan dulu ya teman-teman, ke graphics. Oke teman-teman, ini kita di game Black Myth Wukong. Untuk setelannya sendiri, pertama seperti biasa kita tes di resolusi Full HD ya teman-teman, 1080 dengan frame rate cap off, VSync juga kita off kan. Kemudian untuk setelan grafiknya sendiri kita apply recommended graphic setting, yaitu setelan grafik yang direkomendasikan sama gamenya lah ya teman-teman. Untuk super resolution sampling kita pakai DLSS. Kemudian frame generation tentu saja kita on kan ya teman-teman. Ray tracing kita on, full ray tracing level low, ini sesuai sama recommended graphic settingsnya. Dan di sini kita berdasarkan gamenya sendiri kita udah direkomendasikan memakai graphics preset high teman-teman. Jadi langsung aja kita apply graphic changes. Sebelum kita masuk ke in gamenya, kita run dulu benchmark dari gamenya teman-teman, untuk kita lihat bagaimana hasil benchmark dari game ini di resolusi 1080 dengan recommended setting menggunakan RTX 4060 Ti. Nah, oke teman-teman, untuk benchmark pertama kita di resolusi 1080p. Ini kita di sini sudah terpampang semuanya ya, setelan kita. Kemudian di sini juga resolusi 1080p, grafik presetnya high, super resolution sekian, dan juga sistem operasi kita teman-teman, spek-spek yang kita gunakan juga tertera di sini. Nah, dengan semuanya ini yang terpampang ini, nah rata-rata kita mendapatkan 106 fps teman-teman. Ini sudah sangatlah playable sekali ya teman-teman. Nah, untuk minimumnya sendiri kita mendapatkan 90 dan maksimumnya 120 fps. Oke teman-teman, jadi setelah tadi kita lihat sama-sama performa dan juga hasil dari benchmark in game, sekarang kita langsung aja nih teman-teman cobain gameplaynya sendiri, bagaimana performa dari RTX 4060 dan juga AMD Ryzen 5 ini ketika langsung kita coba bermain gamenya teman-teman. Nah, jadi di sini seperti kalian lihat, ini kita lagi di stage awal. FPS yang didapatin itu dari, bisa dilihat di samping layar ya teman-teman, MSI Afterburner-nya itu sekitar 100, 105, tadi juga turun sampai ke 90-an ya teman-teman. Untuk CPU-nya sendiri suhunya itu cuman sekitar 50-an,
belum sampai ke suhu yang panas-panas banget lah, soalnya memang game ini sepertinya tidak terlalu menekan CPU-nya teman-teman, cuma kepakai sekitar 30-an% tuh. Nah seterusnya untuk GPU-nya sendiri terpakai sekitar hampir 100%, dan suhunya itu sekitar 60 derajat Celcius, masih sangat adem ya teman-teman. Dan kemudian untuk FPS-nya di sini ya seperti tadi masih sekitar 100-an ke atas, 110. Dan di sini kita coba lawan si Bagong ini ya teman-teman. Oke. Sepertinya saat sedang fighting pun tidak terlalu ngedrop ya FPS-nya. Masih cukup lancar, masih bisa tidak jauh lah dari FPS biasanya. Tadi tuh kayaknya paling drop cuman di 93 tuh, tadi 70 tuh drop banget. Oke teman-teman, jadi sekianlah untuk 1080p nya. Bisa teman-teman gambarkan sendiri lah ya bagaimana performanya di in-game. Nah sekarang udah saatnya kita berganti ke resolusi yang lebih tinggi lagi teman-teman, yaitu 1440 pixel. Oke, kemudian untuk setelannya masih biasa ya teman-teman, kita apply recommended setting. Dan ya, sepertinya tidak ada yang berubah ya dari recommended setting yang diberikan gamenya. Masih sama saja. Oke, langsung aja kita run benchmark in game ya teman-teman. Oke teman-teman, hasil benchmarknya udah keluar. Nah inilah dia hasil benchmark dari game Black Myth Wukong dengan spesifikasi Ryzen 5 7500 dan juga RTX 4060 Ti. Nah untuk average sendiri rata-rata kita mendapatkan 80 fps teman-teman, dengan maksimum di 92 fps dan juga minimum di 71 fps. Jadi saya rasa masih sangat playable sekali ya teman-teman dengan minimum 71 fps ini. Oke, jadi langsung aja teman-teman, kita langsung coba di dalam in-game bagaimana performanya. Mari kita langsung check it out. Oke teman-teman, jadi inilah performa in-game-nya dengan resolusi 1440p ya teman-teman. Situ kita bisa lihat untuk FPS-nya sendiri memang ada sedikit penurunnya ya teman-teman. Dari tadi kita dapatkan di 1080p sekitar ratusan, dan di sini kita cuma dapat 80-an, 85 ya teman-teman. Sekitar berkurang mungkin 15-an fps, tapi tidak terlalu mempengaruhi gameplaynya ya teman-teman. Jadi kita muter-muter juga masih tidak ada penurunan yang signifikan. Untuk GPU-nya sendiri masih di 61 derajat Celcius dan juga CPU-nya masih di bawah 50 derajat Celcius ya teman-teman. Jadi masih belum ada terlalu perubahan yang signifikan ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi kita sudahi dulu untuk pengetesan pada resolusi 1440p nya. Sekarang kita lanjut aja untuk resolusi yang lebih tinggi lagi, yaitu 4K ya teman-teman. Seperti biasa frame cap off, kemudian VSync-nya kita off kan, dan kita apply recommended setting. Nah sepertinya untuk recommended settingnya juga tidak ada yang berubah. Oke, langsung aja pertama kita apply dulu graphic settingsnya, dan langsung aja teman-teman kita run benchmarknya teman-teman.
Nah, oke teman-teman, hasil benchmark untuk resolusi 4K udah keluar nih. Nah, untuk rata-ratanya sendiri kita mendapatkan sekitar 64 fps, maksimumnya itu sekitar 76 fps ya teman-teman. Nah, untuk minimumnya sendiri, fps yang paling sedikit kita dapatkan itu cuma di 58 fps teman-teman. Masih sangat playable sekali menurut saya teman-teman. Jadi ya mungkin dengan RTX 4060 Ti ini kalian bisa bermain di resolusi 4K, tapi pastikan monitor kalian juga 4K ya teman-teman. Nah, lanjut kita langsung saja tes performa in game-nya teman-teman. Oke teman-teman, jadi beginilah performa dari RTX 4060 Ti di in-game-nya ya teman-teman. Untuk FPS-nya sendiri di Overworld seperti ini kita mendapatkan sekitar 65, tadi bisa dapat 70 FPS juga. Dan selanjutnya untuk pemakaian RAM-nya sendiri selalu di angka 16, 15. Pokoknya sekitar di situ ya teman-teman. Ya biasalah game berat. Nah, selanjutnya untuk CPU masih CPU-nya sekarang sudah bisa menyentuh 50 derajat teman-teman. 49 tadi masih di 48 ya teman-teman. Dan untuk GPU-nya sendiri di 60, 62 ya. Begitulah ya. Untuk GPU-nya sendiri sepertinya untuk temperaturnya juga sedikit terasa naik ya teman-teman. Wattnya juga naik tuh ya, energi voltasenya. Dan ya wajar sekali teman-teman karena memang dari 1440p menuju ke di sini juga kita sedikit mengalami stuttering teman-teman. Nah, kita di sini dapatnya 30-an, 40-an fps ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti itulah kira-kira performa dari RTX 4060 Ti bersama dengan AMD Ryzen 5 dalam melibas game Black Myth Wukong ya teman-teman, game AAA terbaru. Oke, jadi mungkin sekian dulu teman-teman untuk pengetesan game rakitan hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See ya.